Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis perancangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji. Dalam kali ini kita mengambil studi kasus aplikasi sistem informasi puskesmas atau Public Health Center. Dan saya sendiri, Dola Sirejeki dengan NIM 21000184430 dengan tim Digital Launch Team. Berikut merupakan daftar isi dari tugas 1 sampai dengan 4. Tugas 1, 1A, pendaftaran WA Group, 1B, pendaftaran Git, tugas 2, pendaftaran judul project, 2B, pembuatan proses bisnis atau BPMN, tugas 3, pembuatan dokumen SRS, tugas 4, membuat use case diagram. Berikut merupakan proses bisnis saat ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan proses bisnis yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bisnis tersebut. Dalam BPNN tersebut terdapat 4 bagian, yaitu obat, poli, administrasi, dan pasien. Lalu yang pertama, dimulai dari pasien. Pasien akan mengambil nomor antrian. Setelah itu, pasien akan menunggu nomor antrian. Jika sudah mendapat nomor antrian, pasien mengumpulkan data sesuai dengan tujuan poli untuk mendapatkan nomor antrian. Jika belum mendapatkan kartu pasien, pasien akan diminta untuk mengisi data untuk mendapatkan kartu pasien. Setelah mendapatkan kartu pasien dan nomor antrian, pasien akan menunggu pemeriksaan poli. Selanjutnya, setelah pemeriksaan, pasien dapat mengambil hasil pemeriksaan pasien dan dapat mengambil resep obat juga. Setelah itu, bagian obat akan menerima resep obat pasien, lalu memberikannya kepada pasien, dan selesai. SRS atau Software Recruitment Specification Fungsional Puskesmas. Dalam SRS fungsional tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada SRS Software Recruitment Specification Non-Fungsional Puskesmas. Di sini saya akan menjelaskan tentang specification non-fungsionalnya. Yang pertama ada keamanan. Aplikasi harus memiliki standar keamanan data yang baik yang digunakan dalam enskripsi data, kontrol akses, dan pengamanan data maupun aktivitas pengguna aplikasi. Yang kedua, ketersediaan aplikasi. Aplikasi selalu sedia setiap saat agar tidak mengganggu sistem operasional di puskesmas dengan waktu downtime seminimal mungkin dan pemeliharaan di luar jam operasional. Yang ketiga, kecepatan respon. Aplikasi harus memiliki waktu respon yang cepat dan dapat menangani banyak tugas dan pengguna dalam waktu yang bersamaan. Dan yang keempat, aplikasi harus dapat disesuaikan dengan adanya penambahan pengguna maupun data yang ada di aplikasi. Yang kelima, portabilitas. Aplikasi harus bisa dioperasikan pada berbagai sistem operasi dan multi-platform. Yang keenam, kemudahan dalam penggunaan. Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketujuh, ada kapasitas. Aplikasi harus dapat menangani data dalam jumlah yang besar dan menghandle pertumbuhan data yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dan terakhir ada performa. Aplikasi harus dapat menangani beban kerja dalam intensitas yang tinggi dan menjaga performa aplikasi yang baik, bahkan pada saat aplikasi sedang banyak digunakan. Selanjutnya, terdapat use case diagram. Saya akan menjelaskan sedikit tentang use case diagram berikut. Dalam use case diagram tersebut, terdapat 3 aktor. Yang pertama ada aktor pasien, aktor administrasi, dan aktor bagian poli. Aktor administrasi melakukan login dan mendata daftar pasien poli, lalu logout. Selanjutnya ada pasien. Pasien melakukan pendaftaran, pemeriksaan, mendapatkan resep obat, dan mengambil obat yang telah diresepkan. Selanjutnya ada bagian poli. Bagian poli melakukan pemeriksaan terhadap pasien, memberikan resep obat, dan melakukan laporan obat pasien. Penjelasannya tentang use case diagram. Ada sistem,
Pengguna sistem yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem. Kedua, ada manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas memiliki fungsi untuk mengelola data puskesmas yang terdiri dari data pegawai, data pasien, data obat, dan alat kesehatan, serta data inventaris. Lalu ada pendaftaran. Semua hal yang berhubungan dengan proses pendaftaran pasien, termasuk pencatatan data, jadwal dokter, dan pembuatan kartu rekam medis. Selanjutnya ada rekam medis, mengelola semua data rekam medis pasien termasuk riwayat penyakit, hasil dari laboratorium, dan hasil diagnosa dokter. Lalu ada pemeriksaan, mengelola proses pemeriksaan pasien oleh dokter, termasuk pencatatan hasil pemeriksaan, pengiriman resep obat, dan pemberian saran untuk pengobatan lanjutan. Lalu ada laporan, laporan kesehatan pasien, dan evaluasi sekaligus pengelolaan data keuangan puskesmas. Resep obat, mengelola resep obat pasien yang terdiri dari pengiriman resep obat ke apotek, pencatatan pembelian obat, dan pengelolaan stok obat. Dan terakhir ada jadwal dokter, mengatur jadwal dokter termasuk jadwal praktik dan jadwal pasien. Kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.